tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam ibadah hari Minggu 25 Juli 2021. Jemaat Tuhan, mari kita melakukan Kidung Jemaat 21 hari Minggu, hari yang mulia. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita hari Minggu 25 Juli 2021 ialah kebenaran versus dusta. Dan nats pembimbing dalam ibadah ini diambil dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang tertulis demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami beribadah kepada-Mu. Kami memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan syukur di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Betapa baiknya Engkau telah menjaga, menyertai dan melindungi kami. Telah mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami dari hari ke hari. Telah memberikan sehat dan kuat. Tapi juga di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kadangkala kami lemah, Engkau datang menopang kami. Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau mengabulkan apa yang kami harapkan agar supaya kehidupan ini diberkati dan diselamatkan oleh-Mu. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, datanglah dan sambutlah kami ini yang beribadah kepada-Mu. Dan kami menyerahkan sepenuhnya dalam kuasa dan kehendak-Mu, terjadilah kiranya ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama-Mu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Jemaat dipersilakan duduk. Allah Bapa yang kumuliakan,
haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setiamu, agunglah namamu selamanya. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dengan sadar kami mengaku kami telah berdosa dalam perkataan, kami telah mengeluarkan kata-kata dusta, kebohongan, dan fitnah. Dan sungguh kami mengaku hati kami dan pikiran kami acap kali berniat untuk melakukannya itu. Mengatakan kebohongan-kebohongan, bahkan tidak jarang ada dalam persekongkolan untuk fitnah, mengucapkan hoax, apa yang tidak benar di matamu. Kami sungguh menyadari itu, Tuhan. Sehingga jarang terjadi kekacauan, terjadi ketidaknyamanan, ketidakadanya keharmonisan dalam hubungan satu dengan yang lain, bahkan pula dalam persekutuan hidup orang percaya. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Dan ampunilah kami, Tuhan. Roh Kudus mengendalikan kami. Roh Kudus menguasai kami. Supaya kami jauh dari segala dusta dan kebohongan itu. Inilah Tuhan, pengakuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kita menyanyi bertobatlah sebagai perwujudan kesediaan diri kita untuk kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, balik
Mari kita memohon pimpinan Roh Tuhan dalam membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bermohon kepadamu, berilah kami roh-Mu untuk mengerti, tapi juga untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berkatilah umat-Mu yang hendak membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu, dan melakukannya dalam hidup hari demi hari. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah jangkauan pelayanan mimbar ini boleh terjadi di dalam kuasa-Mu, dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian,
masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Dalam keadaan apapun, dengan pergumulan-pergumulan yang menerpa hidup kita, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Hari Minggu ini melalui live streaming kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Nah, saudara-saudaraku, tema yang diangkat untuk perenungan kita di hari Minggu ini dan hari-hari esok adalah kebenaran versus dusta. Dua kata yang sangat berbeda dan makna arti dari masing-masing kata ini pun sangat berbeda. Kebenaran adalah sesuatu keadaan yang sesungguhnya. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan lurus hati, jujur,
Sedangkan dusta diberikan arti tidak benar, tidak sesungguhnya. Bahkan hari-hari kita mendengar kata bohong, sama dengan badusta. Kebenaran adalah kehendak Tuhan. Dan kebenaran itu sendiri adalah Tuhan Allah. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Itu berarti bahwa kebenaran itu menjadi patokan, menjadi dasar perilaku hidup bagi orang yang mengakui Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup. Jadi patokan kebenaran itu. Itu sangat dasarnya dalam kita jalani hidup ini. Dalam hukum Tuhan, Dia katakan dalam hukum yang ke-9 dari 10 hukum yang ada, jangan berkata dusta. Kalau jangan berdusta itu dimasukkan di dalam 10 hukum Tuhan, apa artinya? Saya mau mengatakan bahwa ternyata betapa seriusnya Tuhan Allah memberikan dasar hidup orang percaya dengan mengatakan jangan berkata dusta. Mungkin menurut kita hal yang kecil dibandingkan dengan mencuri, jangan mencuri. Dibandingkan dengan jangan bersinah dan lain-lain. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan betapa sangat seriusnya Tuhan Allah dengan hukum yang ke-9 ini. Jangan berkata dusta. Dusta, berbohong, mungkin telah menjadi sesuatu yang biasa di dalam kehidupan kita. Sampai ada yang mengatakan ada dusta putih, ada dusta hitam. Apa maknanya itu? Boleh kok berdusta demi yang baik? Apakah benar demikian? Apakah Tuhan Allah mentoleransi dusta itu? Sekali-kali tidak.
di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Hendak menunjukkan kepada kita tentang betapa seriusnya larangan dusta itu dalam kehidupan orang percaya. Ketika jemaat mula-mula di Yerusalem, mereka mengalami kemajuan dan perkembangan yang luar biasa. Baik secara spiritual maupun juga kemajuan-kemajuan dari segi finansial. Nampak banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Mereka hidup bersama-sama dalam satu persekutuan. Dalam Kisah pasal yang keempat digambarkan betapa indahnya persekutuan jemaat mula-mula itu. Begitu kuat persekutuan mereka, sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan ancaman-ancaman yang datang dari orang-orang Yahudi. Mereka tetap hidup dalam kasih. Mereka tetap hidup di dalam sehati, sejiwa, dan tidak segan-segan. Mereka merelakan dalam ketulusan apa yang mereka punyai adalah menjadi kepunyaan bersama. Pengorbanan untuk menjual harta, tanah, rumah mereka untuk diserahkan kepada rasul-rasul, lalu kemudian untuk menjadi wujud daripada kasih terhadap sesama yang berkekurangan. Begitu sangat-sangat menjadi ciri khas dari persekutuan hidup jemaat mula-mula. Dan karena itu saudara-saudaraku, sekali lagi jemaat itu hidup dengan cara yang penuh kasih, dengan sikap hidup yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Namun, diceritakan di dalam jemaat itu, ada suami istri, namanya Ananias dan Safira. Nama bagus sekali DP arti. Ananias DP arti Allah yang memberi. Safira DP arti cantik, molek. Namun saudara-saudara, ternyata nama yang cantik belum memberikan jaminan kelakuannya juga cantik. Kedua suami istri itu melakukan persekongkolan, menjual properti mereka, menjual tanah mereka untuk diletakkan di depan para rasul-rasul.
Tetapi persekongkolan suami istri ini terjadi ketika hasil yang mereka peroleh ditahan bagi diri mereka sendiri. Mungkin kita bisa membahasakan itu. Sebuah tindakan yang tidak konsisten terhadap komitmen suami istri. Sebuah tindakan yang tidak jujur, yang telah berdusta. Ternyata di balik menjual properti mereka ada motivasi. Di balik penjualan itu. Apa motivasinya? Cari nama. Menonjolkan diri. Dan karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Mereka mendapatkan apa yang Tuhan timpahkan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, saya melihat bahwa dosa mereka bukan terletak berapa besar persembahan yang mereka beri. Tapi mereka berdusta. Itulah yang paling hakiki. Yang telah menyebabkan dosa. Sekali lagi bukan berapa besar persembahan. Tapi ada hal sikap hidup yang betapa seriusnya dipandang oleh Allah. Yaitu dusta. Petrus berkata kepada Ananias, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukan yang hasilnya masih dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Berulang-ulang kali Petrus bertanya demikian. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Saudara-saudaraku, kalau kita melihat di balik pertanyaan-pertanyaan Petrus kepada Ananias, kita akan menemukan satu kesimpulan, bahwa ternyata dusta dimulai dari niat hati. Dusta dimulai dari hati yang berwujud pada sebuah perbuatan, yang berwujud pada sebuah tindakan dusta itu sendiri. Jadi sekali lagi, dusta dimulai dari hati. Dusta dimulai dan dirancangkan dalam pikiran.
Jadi hati-hati saudara-saudaraku. Dengan niat yang hadir di dalam hati dan pikiran kita. Ketika niat hadir, maka suara kebenaran dapat ditenggelamkan. Dan olehnya sangat berbahaya. Karena dusta bisa menjadi habit. Dusta itu bisa menjadi kebiasaan. Dusta senantiasa menjadi ruang-ruang kehidupan kita. Karena itu saya katakan, dusta itu dapat menjadi habit. Menjadi kebiasaan. Orang sudah selalu mengatakan, oh so biasa kok dia jabat dusta. Karena saudara-saudaraku, lama-lama dusta menjadi dosa yang serius. Mari kita jaga hati kita. Mari kita jaga pikiran kita agar jangan sampai ada niat untuk berdusta. Jangan sampai ada niat untuk berbohong. Saudara-saudara yang sangat mengerikan. Niat dusta itu yang dikatakan oleh Petrus kepada suami istri Ananias dan Safira, bahwa hati mereka dikuasai oleh iblis. Dia kuasai oleh diabolos, dalam bahasa Yunani iblis. Artinya apa? Pemfitnah itu. Diabolos itu pemfitnah. Tukang bafitnah. Juru fitnah. Itu sama dengan kebohongan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman ini hendak mengingatkan kita untuk waspada. Agar jangan sampai kita dikuasai oleh iblis itu. Si juru fitnah itu. Si juru kebohongan itu. Ananias dan Safira berdusta pada Rasul, kata Petrus. Tapi dikatakan oleh Petrus bahwa mereka bukan berdusta kepada manusia, tapi mereka telah berdusta kepada Roh Kudus. Banyak hoax, banyak cerita-cerita hoax yang tersebar dalam pelbagai media-media saat ini. Lalu kita katakan, oh hoax kok itu hanya pada manusia. Tapi ingat apa yang dikatakan firman ini. Bukan kepada manusia tetapi dusta terhadap Allah. Dan ini hendak diingatkan. Sebagai anggota gereja Masehi Injili di Minahasa. Supaya kita jangan berdusta. Bahkan seringkali memakai dusta untuk kepentingan pelayanan. Untuk mencari-cari nama. Untuk mencari popularitas diri. Melainkan hiduplah dalam kebenaran.
tetap berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Karena betapa seriusnya Tuhan Allah terhadap dosa dusta itu sendiri. Ajarkanlah kepada anak-anak kita untuk hidup dengan apa yang benar, apa yang baik. Karena dengan demikian mereka akan menuai hal-hal yang membahagiakan dan bukan kebinasaan. Tuhan akan menolong kita untuk melakukan firman ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Sambil kita menyanyi NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kami telah dipenuhi dengan Roh-Mu, menyambut firman dan kebenaran-Mu. Kami telah diingatkan untuk hidup di dalam patokan kebenaran daripada-Mu. Memang kami sadari betapa fananya hidup kami ini ya Tuhan. Namun Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak berdalih, membenarkan diri bahwa kami masih daging adanya. Engkau sendiri Tuhan menyatakan kebenaran-Mu. Hendaklah kami hidup di dalam kebenaran-Mu, menjauhkan hati dari niat
untuk melakukan dusta, fitnah, kebohongan. Jauh-jauhkanlah dari kami. Tahirkanlah dan bersihkanlah hati dan pikiran kami. Dengan kuasa bilur-bilur darah-Mu. Kiranya kami kembali lagi pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena betapa seriusnya Engkau Tuhan terhadap dosa berdusta itu. Kasihani kami dan ampuni kami Tuhan. Apabila kami telah melakukannya. Kami rindu hidup terus di dalam kebenaran dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Sekalipun betapa besarnya tantangan yang ada pada diri kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus kendalikan dan kuasai kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menyelamatkan bumi ini dari virus corona yang pada saat ini telah mendatangkan ketakutan. Bahkan pelbagai korban. Kami minta kepadamu Tuhan, supaya kami punya ketertiban di dalam diri kami. Sebagaimana yang telah disuarakan oleh pemerintah dan gereja kami. Tuhan menolong keluarga-keluarga kami. Lindungilah kami. Pulihkanlah bangsa dan negara kami, kota kami, provinsi kami. Berkatilah pemerintah dengan hikmat daripada-Mu. Dalam upaya-upaya untuk putus mata rantai COVID-19. Apalagi di daerah kami. Beberapa kota dan kabupaten telah ada dalam zona merah Tuhan. Kami minta Tuhan kuasai dan kendalikan masyarakat. Kendalikan pemerintah kami Tuhan. Tuhan tolong kiranya. Agar supaya Engkau menghentikan hoax. Berita-berita yang tidak benar yang hanya mengacau balaukan situasi hidup kami yang dalam pergumulan berat ini. Kami minta Tuhan kendalikan dalam kedaulatan Tuhan. Mereka yang mau mengambil untung dari pelbagai upaya-upaya untuk putus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Kami minta Tuhan kiranya Engkau kuasai dalam kedaulatan-Mu. Biarlah kiranya Engkau pulihkan Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan. Tuhan bentengi mereka. Kami berdoa mereka yang berduka cita oleh karena peristiwa-peristiwa kematian yang diakibatkan oleh pelbagai penyakit dan virus corona ini. Tuhan kuatkan dan hibur. Seperti keluarga Adam Runtunuwu, keluarga Mongi Kansil, keluarga Mongi Wenas. Kami mendoakan pula mereka yang sakit, mereka yang sedang bergumul,
seperti Ibu Ola Maendoka dan Saudara Indra Ishak, Ibu Syamas Yusniati Waroka, Ibu Hesti Waroka, Bapak Julius Makigawe, dan Saudara Yordan Makigawe. Tuhan pulihkan. Kami mendoakan mereka yang sementara ada isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan pula selamatkan mereka. Ya Tuhan, mereka yang berulang tahun, Ibu Adik Filita Rizkova Onibala, Saudara Kleri Lautan, Ibu Yulia Pontonuwu, Saudara Veronica Sengkei, Saudara Daldu, Saudara Danu Sihandi, Saudara Yulita Bolio, Bapak Refli Lisat, Saudara Indri Lisi Korompis, Saudara Putra Mangamba, Saudara Randi Yonas, Adik Immanuel Mongi, Saudara Bapak Widyo Hartono, Bapak Yunianus Tiwo, Bapak Julius Mesaihang, dan Ibu Yuli Manus, keluarga Tungadi Mulyati, keluarga Kilispang, dan keluarga Lengkong Ratung Banua. Tuhan sambut segenap ucapan syukur mereka, sehat dan panjang umur. Biarlah selalu mereka mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan sambut persembahan kami, kehidupan yang mau kami persembahkan kepadamu Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Inilah ya Tuhan Allah, syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita dengarkan warta jemaat. Kita bersyukur atas kasih setianya sehingga ibadah pada saat ini boleh terlaksana dengan begitu baik. Walaupun dalam suasana COVID-19 kita masih diberkati bahkan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Saya atas nama Jemaat Gemim Yudea, pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 10, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim kita yang terkasih Ibu Pendeta Jacqueline Sumilat STH. Kiranya tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada Ibu selalu diberkati oleh Tuhan, bahkan bersama dengan keluarga Sumilat Waro. Juga diucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang telah menopang ibadah pada saat ini. Pianis Saudari Mega Sengkei, Prokantor Ibu Meta Kindangan Katuk, diucapkan banyak terima kasih. Juga multimedia LCD Saudara Regi Bidulang dan Leri Lautan, kiranya Tuhan memberkati. Saya atas nama Badan Pekerja juga menyampaikan kepada jemaat dalam suasana protokol kesehatan, dalam suasana COVID-19, kiranya kita menjaga kesehatan kita. Imun kita harus dijaga karena apa yang disampaikan pemerintah di Sulawesi Utara dalam zona merah.
kita datang pada warta jemaat, disampaikan kepada pria kombat Pak Aras Jemaat Gemim Yudea, selesai ibadah pada saat ini akan dilaksanakan ibadah PKB Aras Jemaat. Diharapkan kepada bapak-bapak yang ada kesempatan bahkan dalam kondisi sehat, kiranya dapat mengambil bagian dalam ibadah pria kombapa sebentar yang akan dilaksanakan di Yudea Center Gemim Yudea. Sebentar jam 11. Dan harus pakai masker. Juga disampaikan bahwa pada hari Minggu tetap dalam suasana ibadah saat ini masih melalui live streaming. Diharapkan kepada jemaat beribadah saja di rumah, karena apa yang disampaikan oleh pemerintah bahkan dari sinode hanya hadir 25% dalam ruangan ibadah. Demikianlah penyampaian dan shalom diserahkan kepada Kadim. Jemaat Tuhan, saya mau tambahkan bagi saudara-saudara kita yang ada isolasi mandiri, kiranya menjaga kesehatan dengan makanan-makanan yang sehat, dan juga apabila ada keluarga-keluarga yang boleh membagi dengan mereka yang sedang isolasi mandiri, kami berharap kita boleh wujudkan kebersamaan dalam kasih yang tulus dan rela. Kita tetangga-tetangga yang berdekatan. Dan yang kedua, mau saya juga ingatkan supaya apabila mereka yang isolasi mandiri, supaya mereka bisa tertib, tidak jalan-jalan ke sana kemari, ya, agar supaya juga menjaga, kita saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain. Kalau kita memang sudah tahu bahwa kita harus isolasi mandiri, kita lakukan itu dengan setia. Ya. Dan ini semua dalam rangka supaya semua sehat. Karena tidak ada di antara kita yang mau sakit. Ya. Dijauh-jauhkanlah dan tetaplah berdoa. Tetap ada dalam pengharapan. Kita minta Tuhan menyuruh malaikat Tuhan untuk dapat memberi kepada kita pembentengan dan perlindungan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita sehat-sehat, pakai masker. Saya masih melihat, ya, banyak masyarakat yang belum juga sadar pakai masker. Padahal itu sudah menolong juga dirinya. Ya. Dan yang kedua, supaya kita tidak menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Oh, enggak ada kok tuh COVID. Atau kita terlalu sok rohani. Ya. Terlalu tinggi mungkin kerohanian kita sampai mengatakan, ya perlu, yang penting kok ada Tuhan. Ya. Padahal kita selalu diberikan hikmat oleh Tuhan. Hikmat itu datang dari pemerintah. Hikmat itu datang juga dari gereja. Hikmat itu datang dari orang-orang juga yang mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Jadi marilah ibu bapak, saudara-saudara, dan jagalah anak-anak kita. Baik remaja maupun anak-anak sekolah minggu. Minta tolong, jagalah anak-anak kita. Supaya juga mereka tidak bebas untuk kesana kemari, karena banyak juga yang sudah terinfeksi di usia-usia mereka. Ya. Demikian ibu bapak, kiranya mendapatkan perhatian dan Tuhan menolong kita untuk melakukan yang baik dan benar itu. Mari kita berdiri dan kita menutup ibadah kita dengan menyanyi NNBT 35, Tuhan Kau Gembala yang baik.
setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan, tolonglah kami domba-Mu. Saudara-saudara di dalam Tuhan, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut. Kolose 4 ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sampaikan salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Pergilah dengan selamat. Hiduplah di dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Salam kasih dan berkat Tuhan untuk kita semua, dan Tuhan menyertai kita. Selamat hari Minggu.